Ini adalah HP dengan Snapdragon 8S generasi keempat yang pertama kali kami coba. Akio! Nah, ini dia Redmi Turbo 4 Pro. Tapi sayangnya HP ini nggak masuk ke Indonesia, alias cuman dijual di China aja. Kalau kamu penggemar Harry Potter dan lagi cari smartphone dengan performa tinggi, Redmi Turbo 4 Pro Harry Potter Edition ini jadi kombinasi yang perfect. Tapi apa iya sebagus itu? Yuk kita bahas. Lego! Dari boxnya sih udah jelas, Harry Potter banget, lengkap dengan logonya di tengah box. Kalau kita lihat di samping, ada gambar dari tongkat sihirnya Harry Potter di sini. Pas kita buka, makin terlihat keren guys. Ada Sign of the Deathly Hallows, yang kalau kita buka boxnya, ada stiker Harry Potter seperti ini. Lanjut, lembar berwarna hitam ini adalah buku panduan penggunaan. Dan gak lupa, casing khas berwarna merah hitam. Dan menarik, bagian dalamnya ini halus dengan ada logo Deathly Hallows-nya lagi. Nah, di bawahnya ini terdapat device Redmi Turbo 4 Pro. Lanjut, ada lagi kabel charger Type-C warna hitam dan kepala charger 90 watt dengan ada logo Harry Potter design. Ini salah satu desain dari HP Special Edition yang paling niat sih. Gak tanggung-tanggung, bagian back covernya didesain langsung ala Harry Potter. Lengkap sampai siluetnya. Logo dan perpaduan warna merah serta hitamnya ini bikin tampil beda banget. Nah, di bagian modul kameranya ini terdapat seperti ada kilatan merah. Cakep sih. Aksen merah khas Gryffindor dan dengan detail visual yang ini ngingetin kita sama dunia Hogwarts banget. Frame sampingnya menggunakan metal yang mengotak. Pada bagian kanan terdapat tombol power dan volume. Di atasnya ada mikrofon serta speaker ada di earpiece-nya. Lalu di bawahnya ada speaker, port Type-C, mikrofon dan juga slot SIM tray dengan tipe dedicated dual slot nano SIM. Layar. Lanjut nih ke layarnya. Redmi Turbo 4 Pro dibekali layar AMOLED 6,83 inci dengan resolusi 1280x2772 pixel dan refresh rate 120 Hz. Layar ini benar-benar tajam, warna-warnanya juga keluar banget dan maksimum brightness-nya bisa tembus sampai 3200 nits. Tapi dalam pengujian realnya, tingkat brightness normalnya ada di kisaran 600 sampai 700 nits. Masih cukup terang sih untuk penggunaan di luar ruangan. Redmi Turbo 4 Pro kasih 3 mode warna layar, Original Pro, Vivid, dan Saturated. Di mode Original Pro, cakupan warna layar mencapai 96 sRGB dan 71% DCI-P3. Cocok buat kamu yang suka tampilan gak neko-neko. Mode Vivid lebih nendang lagi nih warnanya, dengan 99% sRGB dan 97% DCI-P3. Sedangkan mode Saturated bener-bener maksimalin saturasi warna dengan 100% sRGB dan 99% DCI-P3. Layarnya juga sangat responsif, dengan touch sampling rate yang bisa tembus hingga 1000 Hz dan bisa mengenali sentuhan hingga 10 jari sekaligus. Performa. Urusan dapur pacu, HP ini nggak main-main. Ditenagai Snapdragon 8S generasi 4 fabrikasi 4 nanometer. Pertama kalinya kami coba prosesor ini, performa sehari-harinya bener-bener ngebut. Prosesor octa-core-nya terdiri dari kombinasi Cortex X4 dan Cortex A720 yang bikin multitasking dan gaming berat berjalan lancar tanpa hambatan. GPU Adreno 825-nya juga bantu ngejalanin grafis berat. Mau dipakai buat main game kompetitif seperti Genshin Impact, PUBG Mobile, atau bahkan emulator berat pun masih bisa di sini. Pada pengujian kami, Redmi Turbo 4 Pro mencatat skor AnTuTu benchmark di angka 2.126.371 poin, yang menunjukkan kemampuannya setara flagship masa kini. Di GPU Mark benchmark, skornya bahkan lebih tinggi, di angka 2.211.600. Tes 3D Mark-nya, baik Slingshot maupun Wildlife berhasil di maxed out. Dengan tingkat kestabilan frame di 84% meski performanya tinggi, HP ini tetap stabil performanya. Geekbench 6 mencatat single core di 1972 dan multicore mencapai 6386 poin. GFX Bench juga menunjukkan performa impresif dengan Aztec Ruins OpenGL dan Vulkan di 74 fps dan T-Rex offscreen menyentuh 486 fps. Aku juga uji lewat CPU throttling test selama 30 menit. Hasilnya, performanya konsisten di angka 79%. Semua sensor penting juga tersedia dan berfungsi dengan baik, mulai dari accelerometer, light sensor, hingga magnetic sensor. Untuk pengalaman penggunaan sehari-hari, aku coba simulasi pemakaian umum. Baterainya super gede, 7550 mAh, yang jauh di atas rata-rata flagship kebanyakan. Kamu bisa pakai seharian penuh, bahkan sampai 2 hari untuk pemakaian normal. Nonton video 1080p selama 30 menit menghabiskan sekitar
3% baterai. Scroll TikTok dan Instagram selama 30 menit cuma menguras 5%. Dan bermain game selama 30 menit menurunkan baterai sekitar 12%. Cukup awet dan efisien kan penggunaan baterainya? Kalau habis juga nggak khawatir karena support fast charging 90 watt. Uji game. Nah, buat dipakai main game juga asik banget nih. Di game Wuthering Waves dengan setting grafik tertinggi dan frame rate 60 fps, Redmi Turbo 4 Pro mampu menjalankan game di FPS rata-rata 57 dengan FPS terendah 45 dan suhu maksimal hanya 41 derajat. Untuk game PUBG Mobile, aku set ke grafik HDR dengan frame rate ekstrim, hasilnya game berjalan lancar di rata-rata 59 fps. FPS terendah cuma 55 dan suhu maksimal tercatat di 40 derajat, adem dan stabil. Tapi sayangnya masih belum bisa kebuka ya untuk frame rate Extreme Plus-nya. Jadi masih di maksimal 60 fps aja nih buat di PUBG. Kamera. Redmi Turbo 4 Pro dibekali kamera utama 50 megapiksel dengan sensor Sony LYT600 dengan aperture f1.5 lengkap dengan OIS. Kamera keduanya adalah 8 megapiksel ultrawide. Sementara kamera depannya 20 megapiksel. Jujur dari sektor kameranya sih bukan yang wow, tapi cukup bisa lah bikin konten bagus menggunakan kamera ini. Lihat aja ya hasil contoh jepretan kamera menggunakan Redmi Turbo 4 Pro. Nah, ini adalah perekaman dari Redmi Turbo 4 Tripod Edition untuk kamera belakangnya dengan resolusi 1080 dan 30 fps. Nah, ini resolusi 1080 30 fps, dia bisa pindah ke ultrawide. Terus juga bisa balik ke lensa pertama, bisa zoom 2 kali, balik lagi ke lensa utamanya. Nah, ini perekaman dari Redmi Turbo 4 Pro Tripod Edition di resolusi 1080 dengan 60 fps. Ini sambil jalan juga. Ini hasilnya kayak gini. Untuk ini dia tanpa fitur shoot steady-nya ya. Jadi dia stabilisasi langsung dari HP-nya aja, tanpa ada fitur tambahan. Hasilnya kayak gini. Nah, kalau ini perekaman dengan fitur shoot steady on dan dia cuman bisa berjalan di resolusi 1080 30 fps. Ini dengan fitur stabilisasi tambahannya ya, shoot steady namanya. Kita sambil jalan lagi. Kalau dari preview sih lebih stabil ya, cuman fps-nya di 30 aja. Nah, kalau ini perekaman di resolusi 4K 30 fps. Ini sambil jalan hasilnya kayak gini, tanpa ada fitur shoot steady karena shoot steady cuma di 1080 30 fps. Ini untuk 4K 30 fps. Hasilnya kita sambil jalan, terus kita lihat dynamic range-nya. Kalau di preview sih masih sedikit goyang ya, cuman masih aman lah untuk dipakai ya. Nah, kalau ini perekaman Redmi Turbo 4 Pro Tripod Edition di resolusi 4K dengan 60 fps. Ini hasilnya dia nggak bisa pindah lensa dan ini range-nya kayak gini sambil jalan juga tanpa ada fitur shoot steady. Ini untuk warna-warnanya kayak gini, kalian lihat dynamic range-nya. Terus dia nggak bisa pindah lensa juga. Kita coba lihat untuk bagian gelapnya. Nah, kalau ini perekaman kamera depan Redmi Turbo 4 Pro Tripod Edition di resolusi 1080 30 fps. Untuk kamera depannya dia cuma bisa di 1080, nggak bisa 4K, dan ini yang 30 fps nya. Sambil jalan gimana hasilnya. Untuk dynamic range masih cukup oke. Nah, kalau ini perekaman kamera depan Redmi Turbo 4 Pro Tripod Edition di resolusi 1080 dan 60 fps. Stabilisasinya juga kalau di preview sih masih oke, dan dynamic range-nya juga masih aman banget. Sambil jalan gimana? Komen aja menurut kalian hasilnya gimana. Fitur lainnya, sektor audio juga nggak bisa dilupain nih. HP ini punya stereo speaker yang mendukung high-res audio 24 bit dan juga high-res wireless. Meskipun nggak ada jack 3,5 mm, kualitas suaranya tetap mantep, baik saat pakai speaker langsung maupun TWS. Kalian denger aja nih suara speakernya.
Lalu urusan konektivitas juga udah dikasih lengkap nih. Udah support Wi-Fi 7, Bluetooth 5,4, NFC, infrared, GPS dual band dengan dukungan satelit lengkap, sampai USB Type-C 2.0 yang support OTG. Kesimpulan, HP ini gimmicknya lengkap dan bagus sih. Dan urusan HP-nya sendiri solid dan juga paket lengkap. Desainnya keren dan tematik, performanya kencang, layarnya lega dan terang, baterainya tahan lama, dan semua fiturnya fungsional. Buat kamu fans Harry Potter, pasti suka sih sama HP ini. Apalagi karena spesifikasinya yang flagship banget dengan harga yang relatif terjangkau di kelasnya. Tapi bukan tanpa kekurangan nih. Urusan kameranya masih agak kurang sih menurut aku. Apalagi di kelas harga yang di bawahnya, sekarang udah ada yang bagus banget kameranya. Mungkin harusnya bisa kasih lebih sih buat di kelas ini. Nah, itu dia full experience aku nyobain Redmi Turbo 4 Pro edisi Harry Potter ini. Buat kamu yang fans dunia sihir dan pengen HP yang gak cuma tampil beda, tapi juga punya performa kenceng, desain kece, dan baterai super awet, ya ini jawabannya. Sayangnya gak masuk Indonesia ya, tapi siapa tahu aja kamu bisa nitip beli di China langsung atau dapat jalur lain. Harganya sewaktu aku beli sih di kisaran 6-7 jutaan rupiah. Sebenarnya untuk ukuran special edition sih worth it ya. Oke guys, sekian video dari aku hari ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.